Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube kita Geostruktur. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Deep Excavation Design with DeepX. Jadi, pada bagian pertama ini saya akan memberikan simulasi, memberikan informasi mengenai DeepX ini, penggunaannya dan demonya. Kemudian pada bagian berikutnya nanti kita akan bahas mengenai desain masih mengenai deep excavation, tapi bagian lebih detailnya nanti dengan menggunakan software lain baik StatPro maupun IDEA Statica. Nah, di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai modeling dari geotechnical design-nya dari deep excavation atau galian dalam tersebut dengan menggunakan satu software yang bernama software DeepX ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum familiar mengenai software DeepX, jadi di slide ini saya memberikan informasi secara umum mengenai DeepX itu apa sih gitu ya. Jadi DeepX itu adalah merupakan program yang spesialis gitu ya. Jadi adalah program yang khusus atau sangat baik untuk melakukan analisa deep excavation atau galian dalam. Kenapa dia sangat baik? Karena dia mengcover hampir seluruh aspek atau bahkan seluruh aspek dari desain galian dalam ya. Jadi kalau di galian dalam itu kita memiliki berbagai macam tipe retaining system atau tipe wall-nya ya. Tipe wall itu kita di DeepX bisa pakai berbagai macam gitu ya. Soldier pile, tangent pile, second pile dan lain sebagainya itu bisa kita modelkan dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk support sistemnya seperti strut atau raker atau horizontal concrete slab, ground anchor dan lain sebagainya itu juga bisa dimodelkan di dalam software DeepX ini. Kemudian untuk melakukan analisanya software DeepX ini memiliki tiga pilihan. Jadi yang secara klasik kita punya adalah limit equilibrium method. Kemudian di atas itu ada metode yang kita sebut namanya nonlinear Winkler spring. Dan terakhir, metode yang paling canggih adalah dengan menggunakan finite element method. Jadi ketiga metode ini bisa kita pilih untuk digunakan sebagai 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 tool untuk menganalisa galian dalam kita. Nah, beberapa features atau tools unik yang dimiliki DeepX dan tidak dimiliki software lain, ini saya sudah list beberapa di bawah ini. Yaitu yang pertama adalah untuk melakukan korelasi parameter. Jadi kalau di field test kita punya parameter katakan seperti SPT dan CPT. Kemudian kita tentu saja di dalam software yang kita perlukan adalah soil properties-nya seperti cohesion ataupun friction angle. Nah, di software DeepX ini di dalam software tersebut diberikan tools untuk melakukan correlation parameter tersebut. Kemudian unique features lainnya apa? Software ini mampu melakukan strength calculation secara otomatis untuk tipe-tipe retaining system yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi misalnya Anda ingin membuat second pile. Kemudian second pile itu tentu saja punya diameter, punya spacing, dan berbagai macam geometric maupun mechanical properties lainnya. Yang setelah kita inputkan parameter-parameter tersebut, katakan concrete strength, kemudian diameter dan lain sebagainya, itu kita bisa dapatkan nanti langsung plastic moment capacity-nya tanpa kita hitung terpisah secara manual. Jadi software ini akan menghitungkan moment capacity-nya dari retaining system yang kita pilih tersebut. Kemudian nanti dalam demo nanti kita bisa lihat kenapa software ini bisa digunakan untuk melakukan quick design comparison. Jadi perbandingan dari berbagai macam pilihan desain yang nanti kita bisa pilih. Karena proses modelingnya sangat cepat, sedemikian sehingga komparasi model itu bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, kemudian ada dua unique features lain, yaitu bisa membuat report ya. Jadi report yang dibuat itu nanti sudah bisa dalam bentuk PDF atau Word. Kita bisa pilih hal-hal apa saja yang kita masukkan ke dalam report. Kemudian untuk drawingnya sendiri itu juga bisa kita langsung ekspor ke dalam file DXF. Jadi dari hulu sampai ke hilir dari proses modelingnya, si DeepX ini sudah bisa melakukannya secara cepat ya. Nah, dalam demo kali ini saya akan memberikan demo mengenai case berikut ini. Jadi ilustrasinya seperti di kanan ini gitu ya.
saya ingin membuat sistem sistem dari second wall untuk sebagai penahan deep excavation ya. Jadi lateral supportnya nanti akan terdiri dari second wall diameter 800 dengan spacing 1 meter. Kemudian stratnya terdiri dari 3 level, masing-masing spacingnya itu, jadi antar strat itu dari setiap antar level 1 ke level 2 itu spacingnya 3 meter. Kemudian dari level 2 dan level 3 itu spacingnya 3 meter. Kemudian untuk soil propertiesnya dapat seperti kita lihat di sini ya. Saya asumsikan soil properties kita adalah pasir. Dari atas ke bawah kita miliki pertama adalah loose sand, kemudian medium sand dan dense sand dengan groundwater level pada kedalaman 3 meter. Nah, saya akan demokan di sini adalah stress construction analysis. Jadi kalau kita ngomong stress construction analysis adalah analisa berjenjang ya. Jadi kita simulasikan benar-benar proses construction itu dari tanahnya belum digali, kemudian digali 3 meter, pasang strat, gali lagi 3 meter, pasang strat, dan seterusnya. Dengan total excavation, kedalaman total excavation yang nanti akan dimodelkan adalah sedalam 10 meter. Oke, jadi sekarang saya akan pindah ke DeepX untuk melihat bagaimana ini dapat dimodelkan di DeepX. Nah, di sini kita sudah ada di software DeepX ya. Ini adalah antarmuka atau interface dari software DeepX. Di bagian tengah sini kita bisa melihat ini adalah tampilan section dari modeling kita dengan DeepX. Jadi pertama, untuk case ini kita tentu saja harus melakukan modeling dari soil properties dan wall properties, strat properties, dan lain sebagainya, baru kita bisa melakukan stage construction. Nah, untuk melakukan analisa dari soil, untuk memasukkan data soil properties, itu ada di atas ini ya. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada beberapa tools ribbon. Ini pengerjaannya secara umum adalah dari kiri ke kanan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat soil types ya, kita klik saja soil types. Kemudian kita ingin membuat soil properties sesuai yang kita inginkan ya. Jadi ada 3 soil properties tadi di sana. Yang pertama adalah loose sand. Loose sand ini, di sini satuannya masih dalam English unit. Saya ganti dulu menjadi SI unit. Oke. Nah, di sini soil types-nya sekarang baru kita buat tadi ya, loose sand. Loose sand, kemudian katakan berat isinya adalah di 15 ton per meter kubik, kemudian C dan V-nya 0 dan 28 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat medium dense sand. Asumsikan berat isinya di 16 kilonewton per meter kubik atau 1,6 ton per meter kubik. Kemudian berat friction angle-nya atau sudut gesernya 32 derajat. Dan terakhir kita buat dense sand. Ya, dense sand dengan berat isi katakan 18. Ininya bulknya juga 18. Dengan C dan V, V-nya tadi 38 derajat. Oke. Untuk warna dari section dari soil properties ini saya akan warnai dengan warna cerah ya. Untuk medium sandnya kita ganti jadi warna cerah dengan warna cyan di sini. Kemudian untuk dense sandnya akan kita buat dengan warna katakan pink di sini. Oke. Jadi kita sudah setup 3 soil propertiesnya. Kemudian kita harus aplikasikan soil properties ini ke dalam borehole ya. Jadi borehole-nya ada di sini, edit boring. Edit boring, kemudian kita punya 3 soil properties, yaitu di atas dari kedalaman 0 sampai 5 meter kita punya loose sand. Kemudian sampai di kedalaman minus 5, minus 5 meter kita punya medium sand. Dan terakhir di minus 11 ke bawah kita punya dense sand. Oke. Kita klik OK. Dan tampilannya akan langsung menyesuaikan. Ya, kita bisa lihat di sini tampilannya langsung menyesuaikan.
Berikutnya, setelah kita membuat stratigrafi tanahnya sesuai dengan soil properties yang kita punya, berikutnya adalah menentukan wall section properties. Ini bisa dibuat di set di structural sections. Kemudian di sini ada wall sections. Klik wall sections di situ. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tipe wall sections, tapi yang ingin kita gunakan di sini adalah second pile dari reinforced concrete. Kita klik di sini second pile, kemudian second pile dari reinforced concrete ada di paling atas. Non pre-stressed section tentu saja dengan diameter 800 mili atau 0,8, spacingnya tidak perlu kita ubah 1 meter. Kemudian concrete grade-nya, di sini concrete grade yang digunakan adalah 3 KSI atau setara dengan sekitar 20 MPa. Yang saya mau gunakan karena saya mau bikin ceritanya cukup kedap gitu ya, saya gunakan dengan FC aksen minimal sekitar 27-28 MPa atau di sini adalah dengan yang 4 KSI. Ini tentu saja kita bisa set sendiri, tapi untuk quick analysis ini saya tidak ubah ya. Untuk steel grade-nya saya gunakan dengan grade 60, ini setara dengan F yield sekitar 410 MPa. Ini yang biasa kita gunakan yaitu di range 400-420 MPa untuk yield strength dari rebar. Kemudian untuk tulangannya saya gunakan di sini, saya asumsikan saya gunakan 18 rebar nomor 5. Prinsipnya nanti yang akan dicek juga di sini yang harus kita cek adalah total rebar areanya ya. Di sini adalah 36 cm². Nah, setelah kita input soil properties-nya, di sini kita bisa inputkan juga rebar untuk shear reinforcement-nya ya. Tapi yang utama digunakan dalam kalkulasi ini untuk menentukan moment capacity adalah longitudinal reinforcement di sini dan geometric properties dari second pile ini. Ya, kemudian kita bisa lihat pada draw ya, kita bisa cek bahwa section kita sudah benar sesuai yang kita harapkan ya. Jadi pada second pile ini kita lihat kita punya reinforced section dan non reinforced section. Oke, kita klik OK di sini. Karena ini sudah oke. Vertical spacing oke, yes, 15 cm. Jadi di sini tadi namanya sudah kita set belum ya? Tadi kita buka dulu. Saya mau ubah namanya jadi second pile ya. Ini masih namanya wall 1. Saya ganti jadi second pile. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin kita buat apa? Yang ingin kita buat adalah strat properties-nya. Nah, strat properties-nya ada di structural sections juga, kemudian strat section. Di sini ada beberapa yang default ya, tapi kita tambahkan new section baru. Di sini saya menggunakan steel I section dengan section katakan W14 kali 99 ya. Rename yes. Oke. Di sini kita bisa lihat properties dari section ini. Dengan saya asumsi di sini kita menggunakan steel A36 saja ya. Kita dengan gunakan steel A36, kita klik OK di sini. Kita klik OK ya. Jadi kita sudah punya soil property sudah kita inputkan dan sudah kita set di dalam borehole, kemudian wall section sudah kita set juga. Terakhir yang belum kita strat section juga sudah ya. Yang terakhir yang belum kita lakukan adalah membuat modeling dari wall tersebut. Nah, membuat modeling dari wall tersebut sangat mudah. Kita klik wall yang di sebelah kanan, kita buat dengan klik add right wall ya. Would you like? Yes. Kemudian di sini spacing antara wall kiri dan kanan adalah 10 meter dan kedalaman dari wall ini 15 meter ya, 15 meter. Oke. Kita cek juga apakah wall pertama sudah 15 meter, belum, masih sedikit. Ya, ini 15 meter, sekarang sudah 15 meter. Dengan jarak keduanya adalah dari kiri ke kanan adalah 10 meter. Oke, ini sudah oke sejauh ini. Kemudian berikutnya yang kita mau lakukan adalah men-set groundwater level. Groundwater level ada di sini, water elevation. Kita set minus 3 meter semua. Untuk kiri, tengah, dan kanan. Ya. Oke, kita sudah selesai membuat itu.
Selanjutnya yang perlu kita set adalah stage construction-nya. Jadi kita sudah buat modeling pada kondisi inisialnya. Selanjutnya kita perlu buat adalah stage construction-nya. Kita bisa langsung ke bawah sebelah sini. Di sini tertulis stage 0 atau initial condition. Selanjutnya kita tinggal tambahkan dengan klik kanan dan add stage di sini. Stage pertama adalah melakukan ekskavasi dalam 3 meter. Kita lakukan ekskavasi sedalam 3 meter, caranya sangat mudah. Kita pilih ke bagian sini, kita masukkan minus 3 meter. Oke. Selanjutnya adalah membuat strat pada level atas ini. Setelah kita lakukan penggalian, kita add stage. Kita lakukan penambahan strat ya. Penambahan strat ini kita bisa lakukan di draw support di sini. Kemudian ini ada draw a strat support, kita klik di sini dan kita arahkan saja dari satu posisinya di wall kiri, satu lagi klik sekali lagi di wall sebelah kanan. Kita asumsikan Z-nya itu ada di katakan benar-benar pada upper layer, upper level gitu ya, dengan horizontal spacing saya asumsikan 4 meter. Nanti harus kita inputkan serupa untuk semua section. Structural section yang kita pilih tentu saja W14x99 yang tadi kita sudah input ya. Oke, kita klik OK di sini. Kemudian saya masuk ke stage selanjutnya, add stage. Nah, di stage selanjutnya yang kita ingin lakukan adalah melakukan penggalian lebih lanjut hingga kedalaman 6 meter. Ya, hingga kedalaman 6 meter. Kita lakukan penggalian, tentu saja water levelnya harus kita turunkan juga. Ya, di sini saya asumsikan water level tersebut kita turunkan sama. Saya asumsikan sama dengan level galian, berarti ini di 6 meter juga. Selanjutnya adalah membuat strat lagi ya. Jadi di level 4 ini kita buat strat lagi. Draw support, draw strat support. Oke, kita buat di kedalaman minus 3 meter ya. Minus 3 meter. Horizontal spacing asumsi setiap 4 meter, structural sectionnya 14x99. Ya, kita oke. Oke kan? Setelah itu, saya ingin melakukan penggalian hingga kedalaman 9 meter. Sama seperti sebelumnya, saya ganti di sini jadi minus 9. Airnya juga, kita tentu saja harus melakukan dewatering hingga kedalaman 9 meter minimal, atau lebih dalam lagi biasanya. 1 meter setidaknya 1 meter di bawah itu. Tapi di sini saya asumsikan dengan level yang sama. Kemudian kita di sini kita buat stratnya kembali ya. Jadi ini tunggu saya cek. Ini sebelum penggalian, setelah penggalian sekarang kita tambahkan stage 6 yaitu ada strat tadi ya, kita tambahkan strat lagi. Klik di wall kiri, klik di wall kanan, kedalamannya itu pada kedalaman minus 6 meter. Minus 6 meter. Horizontal spacing 4 meter. Kemudian kita pilih 14x99. Klik OK. Oke. Dan terakhir, kita sudah gali 9 meter. Pada level terakhir, saya inginkan satu penggalian terakhir dengan hingga kedalaman 10 meter ya. Berarti kita tambahkan penggalian lagi 10 meter. Kemudian saya asumsikan di sini dewateringnya itu sudah dilakukan hingga kedalaman 12 meter katakan. Oke. Oke, berarti modeling kita sudah selesai. Kita siap untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi yang kita lakukan, kita bisa klik di tab Analysis di sini. Tipe analisis yang kita inginkan adalah tipe limit equilibrium dengan limit equilibrium di sini. Di sini kalau kita pilih limit equilibrium, pilihan di sebelah kanan ini hampir semuanya sudah otomatis ya, kecuali kita mau melakukan modifikasi tertentu, tapi saya tidak tampilkan di sini. Setelah itu sudah selesai, kita lakukan modelingnya, kita siap jalankan simulasi.
Jadi kita tinggal klik selected design di sini. Jadi di sini kita lihat software DeepX ini sedang melakukan kalkulasi dan kalkulasinya sukses ya. Di sini kita lihat kalkulasinya sukses. Tapi ada beberapa parameter yang belum masuk. Jadi ada beberapa parameter yang belum masuk di sini seperti kita bisa lihat di sini. Rasionya belum masuk ya. Kita bisa lihat rasionya belum masuk. Tapi kita tidak terlalu pikirkan itu secara detail di sini karena fokus yang kita ingin lihat adalah bagaimana software ini bisa melakukan analisa secara cepat ya. Untuk sectionnya nanti kalau mau kita bisa lakukan tweaking atau modifikasi lebih detail lebih lanjut nanti ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah output dari simulasinya DeepX. Mungkin hal paling menarik yang pertama kita bisa lihat adalah kurva yang di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan. Jadi kurva di sebelah kiri ini memberikan informasi mengenai momen yang terjadi pada wall sebelah kiri, dan kurva yang ini memberikan informasi mengenai momen yang terjadi pada wall sebelah kanan. Garis tegas warna merah di sini memberikan informasi mengenai batasan momen capacity dari section kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung plastic moment capacity tersebut secara manual. Software ini bisa menghitungkan moment capacity dari wall kita. Kemudian yang kita bisa cek apa lagi? Yang kita bisa cek adalah hal lainnya adalah strat. Ya, jadi kita bisa lihat di sini strat capacity-nya berapa beban tekan yang terjadi pada setiap stage, kita bisa cek. Ya, beban tekan yang terjadi pada setiap stage ini bisa kita cek. Kita bisa lihat di sini pada stage yang terakhir di sini strat atau beban tekan yang terjadi mencapai sekitar 23 ton per meter lari. Ya, jadi cukup besar untuk menahan lateral force dari case tadi yang kita desain ini. Nah, ini menggunakan dengan limit equilibrium. Misalkan kita mau melakukan analisa dengan non-linear analysis, ini juga bisa sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan non-linear, itu kita tinggal ganti di sini menjadi non-linear, dan kita running ulang saja. Oke. Nah, kita tinggal running ulang, dan kita bisa lihat di sini, ini adalah summary dari analisis kita. Kita bisa lihat ada beberapa stage yang masih tidak oke. Jadi kita masih perlu melakukan tweaking kalau ini adalah project sesungguhnya. Dan kita bisa lihat di sini hal apa yang tidak masuk ya. Jadi di sini misalnya structural wall ratio-nya masih ada yang melebihi standar pada stage 3 dan 4. Ini yang harus kita modifikasi gitu. Kemudian stage 5, 6, 7 otomatis tidak masuk karena sudah fail di stage 3 dan 4. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana mudahnya di DeepX kita bisa melakukan simulasi yang kompleks, stage construction yang kompleks seperti ini. Kita sudah lihat juga bagaimana DeepX itu bisa melakukan kalkulasi dari plastic moment capacity dari wall section yang kita pilih secara otomatis. Kemudian proses modelingnya juga sangat cepat, sedemikian sehingga untuk case kompleks seperti ini, tadi saya hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk melakukan modeling dan analisis. Saya pikir itu saja untuk bagian pertama ini mengenai deep excavation dengan DeepX. Bila rekan-rekan punya pertanyaan lebih lanjut, bisa kirim email atau WA kita di link berikut ini ya. Kalian bisa lihat di general@geostruktur.com atau di nomor seperti diinformasikan pada layar ini. Atau kalau ada pertanyaan, silahkan komen pada bagian komen di channel YouTube kita, Geostruktur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Geostruktur.